worship. Luar biasa. Saya menikmati setiap kata-katanya. Ada kuasa yang membuat kita kuat. Ada kuasa yang membuat kita dalam hadirat-Nya. Sungguh firman Tuhan hari ini adalah sesuai tema gereja yang belum pernah saya khotbahkan, tapi yaitu kehidupan yang saya alami, sehingga saya juga mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan hari ini. Sebelumnya mari kita baca Matius 11 ayat 25, mulai ayat 25. Saya bacakan ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Halo, supaya kita semua walaupun kita ini hebat-hebat, profesional atau pangkatnya banyak, it doesn't matter. Yang penting hatinya merasa rendah hati, kecil, masih mau belajar, masih mau butuh firman Tuhan. Kalau bilang aku udah tak butuh firman, sudah tahu Bu Vicky itu yang dikhotbahkan itu sudah ulang-ulang, ya itu namanya besar, nggak mau menerima firman. Tapi kalau kita mau terima firman, saya juga mau ya Bapak, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku Yesus oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan seorang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Semua yang hadir di sini karena Tuhan berkenan, dan biarlah Tuhan berkenan menyatakan kepada kita, termasuk yang membawa firman, itu mendapat penyataan kembali. Dan ayat 28 ini yang terngiang-ngiang. Yesus ada di sini. Yesus yang melihat keadaan kita semua, saudara dan saya. Saya nggak bisa lihat keadaan saudara. Saudara manis-manis semua di sini. Tapi hati saudara bagaimana? Apakah hati saudara sedang menangis, atau sedang bergumul, atau sedang berdoa? Hanya Tuhan yang tahu. Maka Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini yang Tuhan mau. Pulang dari gereja bukan tambah berat, tapi ada kelegaan. Ada kelegaan, ada jawaban dari Tuhan, ada pengertian dari Tuhan. Dan biarlah itu menjawab kita semua. Amin. Ya, sedikit cerita. Tadi teringat, mengalir aja. 2 hari lalu, 2 hari ya, ini Minggu, Sabtu, Jumat, dalam ibadah keluarga, saya menangis, sudah lama tidak menangis. Menangis, bercucuran air mata. Itu tanggal 17, karena peristiwanya tanggal 16. Bukan menangis sedih, bukan. Menangis luar biasa, Tuhan jawab doa. Kalau tadi nyanyiannya tidak selalu jawab doa, iya karena doanya sudah bertahun-tahun. Tapi dijawab Tuhan nyata-nyata sampai heran-heran, sampai nangis-nangis. Belum bisa cerita, tapi amazed. Sungguh Tuhan hidup, Tuhan nyata, Tuhan menjawab doa yang benar-benar tidak mungkin jadi mungkin. Luar biasa. Yang gak bisa saya usahakan, tidak bisa. Tapi itu jawaban Tuhan. Jelas datang, nyata. Selesai tanggal 16, tanggal 17 mulai season yang baru. Amazing. Ya nanti ada ceritanya sendiri. Tapi sekarang kembali ke khotbah. Lihat judulnya Focus to Jesus. Apa yang difokuskan? Seluruh tubuh kita, jiwa kita, roh kita ke Yesus. Pandanglah gambar ini dalam roh dan kebenaran. Saudara pandang Yesus yang ada di sini. Gambar ini terbatas, tapi dia tangannya berlubang. Dia di tepi pantai seperti yang dilihat Petrus. Dan dia berkata, "Ini aku. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang berlelah dan menanggung berat." Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis-aktivis Tuhan bisa lelah, termasuk ini. Bisa lelah, bisa merasa nggak mampu, bisa merasa tidak kuat.
Tapi Tuhan berkata, datang kepadaku mendapat kelegaan. Karena apa? Karena kita ini selalu berupaya bersusah payah menurut keinginan sendiri. Dan bahkan sering berlawanan dengan keinginan Tuhan. Jadi berat. Tuhan mau tidak berat, tapi berkat. Halo. Marilah kepadaku hai kamu yang berlelah dan menanggung beban berat. Aku akan memberi kelegaan. Bukan berat, bukan. Berkat. Jangan takut kata berkat. Semua orang rindu dapat berkat. Tapi berkat Tuhan itu penting. Supaya kita hidup dalam berkat Tuhan. Berkat yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub berlaku sampai sekarang. Saudara mau hidup di bawah berkat atau di bawah kutuk? Jelas di bawah berkat. Dan itu Abraham sudah diberkati. Di dalam Kristus berkat Abraham mengalir. Maka fokus kepada Kristus. Ini 3 pokok, jangan kepanjangan nanti ya. 3 aja supaya saudara simple dan mengerti. 3 poin karena saya sukanya garis besarnya. Dan 3 kerangka ini saudara lihat, saudara punya mata, tubuhnya punya mata untuk melihat. Di sini ada yang buta, nggak ada. Ada yang pakai kacamata, saya, Daniel, ya. Tapi masih bisa lihat bukan? Masih bisa lihat nih. Yang di belakang-belakang tuh Darmaji juga pakai kacamata, tapi dia fokus lihat videonya ya. Jadi masih lihat, kita masih lihat. Nah, mata kita lihat tidak hanya lihat orang-orangnya di sini, tapi lihat Yesus. Nah, itu ditopang dengan jiwa. Nanti jiwanya juga, oh betul nih Yesus. Lalu rohnya, atau dibalik juga, lihat dari rohnya, lihat Yesus. Jiwanya sukacita, tubuhnya juga sukacita, lihat Yesus. Waktu Petrus itu ditanya, ada makanan? Gak ada. Ya udah, situ tebarkan jala lagi. Wih, dapat ikan yang banyak. Baru dia, itu Yesus. Murid yang dikasih itu bisik-bisik pada Petrus. Itu Yesus, teliti ayatnya. Dan saya ingat sekali waktu khotbah Mira ditabiskan. Dahsyat ya, sudah ditanya-tanyakan. 2 murid yang lihat masalah kubur Yesus. Nggak bisa lihat Yesus. Pada Yesusnya jalan-jalan bersama mereka. Apa engkau sendirian nggak tahu kalau Yesus mati katanya. Ternyata itu Yesus. Dan waktu Yesus itu mengucapkan firman, hatinya berkobar-kobar. Ingat khotbahnya? Mira paling ingat ya. Lalu Yesus juga di situ waktu memecah-mecahkan roti perjamuan kudus. Terbukalah mata mereka, fisik mata, lihat itu Yesus. Nah, apa saudara lihat waktu perjamuan kudus minggu lalu? Itu Yesus. Setiap kali perjamuan kudus Yesus berkata, ingat kematianku. Saya renungkan kenapa perjamuan kudus ingat kematian Tuhan. Sebab di kematian Tuhan itu Yesus berkata, it is finished, sudah selesai. Itu kak, diteliti ayatnya, saya ulang-ulang hafal. Bahasa aslinya tuh teleo gitu ya. Seperti telo gitu ya, bukan telo, teleo, telestai gitu ya. Tapi itu artinya dalam arti ekonomi, kalau hutang dibayar lunas selesai. Enggak ditambah lagi kan? Enggak dibayar lagi kan? Kita semua ini hutang dosa dengan Yesus. Tapi dengan kematian Yesus sudah selesai. Lunas. Bayar lunas. Saudara tahu kalau dibayar lunas? Rasanya gimana bayar lunas? Apa saudara harus bayar lagi? No, big no. Tapi banyak teori tambahi. Bayar lagi, bayar lagi. Berbuatlah lagi, berbuatlah lagi. Big no. Ini pun bergumul supaya saya tidak membayar,
tapi Yesus yang membayar. Amin. Jadi it is finished, supaya kita dibuka mata kita, open our eyes to see Jesus. He is my Lord, He is my Savior in all ways of our life, in all ways our condition of life. Ini enggak cuma ngomong ya, supaya mengalami terus. Yang tahu Vicky itu enggak hidupnya enak terus, enggak. Ya begini juga di gelombang. Seperti murid-murid pergi ke seberang. Oke Tuhan, saya nurut pergi ke seberang. Ini menurut kehendak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ombak besar. Panik, mereka mau mati. Jam 3 pagi. Yesus sedang berdoa di gunung. Dia lihat muridnya sedang terombang-ambing. Terus dia datang di tengah-tengah mereka. Dan dia lihat murid-muridnya panik. Yang dilihat apa? Wih, siapa itu ya? Siapa itu ya yang datang? Hantu! Mereka teriak-teriak. Hantu! Bukankah kita sering begitu? Hantu ini yang mengganggu hidupku ini. Hantu yang datang. Tuhan bilang, it's me. Aku Yesus, bukan hantu. Tenanglah. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Bukan hantu, it's me. Lihat Yesus ya. Oke. Berikut ini penting. Beberapa kali saya khotbah dan sering diajar di live group. Tapi ada lagi orang yang bilang, saya baru tahu katanya. Sudah bertahun-tahun lu ke gereja, saya baru tahu. Apakah saudara baru tahu? Bersyukur daripada tidak tahu. Kata tadi dibisiki Pak Gem, jangan cuma tahu, tapi dihidupi. Betul itu, amin. Nah, penebusan itu divine exchange. Exchange apa? Barter. Penebusan itu barter, tukar. Jadi tukar disalib. Mengapa perjamuan kudus penting? Ingat kematian Yesus, ingat penebusan Yesus. Karena ada pertukaran. Paling tidak 8, 10, saudara teliti itu. Dan saudara supaya tahu dan dihidupi. Contoh, saudara menanggung dosa, di barter Yesus menanggung dosa, menanggung hukuman mati. Supaya saudara tidak menanggung hukuman mati, tapi dihidupkan kekal. Supaya saudara tidak menanggung hukuman dosa terus menerus. Guilty feeling. Conscious, sedikit-sedikit dosa. Betul kita harus sadar. Tapi harus sadar kalau Yesus sudah membayar lunas dosa kita. Baru saya tanya tadi, kemarin. Seseorang yang baru terima Yesus. Apa perasaanmu? Yang baru terima Yesus. Dulu, sebelum terima Yesus, baru terima Yesus. Dicek lagi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Terus dia katakan gini, saya unworthy. Sebelum terima Yesus, wah tekanan dosa itu menekan hidupnya. Hidup tidak berarti, hidup sia-sia. Tapi setelah terima Yesus, saya terangkat, bebannya terangkat, free dan tidak di bawah kuasa dosa, tapi di bawah kebenaran Kristus itu. Ya sudah, nanti catatan ini boleh diambil, minta ya supaya di print. Itu penting sekali. Ditulis di situ di bawah ya. God form us, sin itu deform us, menghancurkan kita. Tapi Jesus transform us. Maka saya doakan ini khotbah supaya transform us. Saya kagum Yesus itu kalau khotbah ada kuasa. Bukan Vicky kuasa. No. Yesus berfirman ada kuasa. Dan kuasa itu boleh transform hidupku, hidup saudara, hidup gereja ini. Supaya kalau setiap minggu dengar khotbah, apa ya yang dikhotbahkan tadi? Lupa, gak ingat. Ingat aja enggak, apalagi transform. Jadi ini jangan lupa, tapi terima, lalu transform. Ada rema
yang merubah bahwa aku sudah di-exchange oleh salib Yesus. Contoh sehari-hari. Kita masih di dunia, ada bakteri, virus, bisa flu lagi. Bisa COVID, sembuh, kena flu lagi. Suami kena batuk lagi. Tapi ingat bahwa Yesus sudah disakiti supaya bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Ini masih sakit ya, masih tenggorokan parah. Tapi Yesus firman-Mu ya dan amin. Dan kuasa kesembuhan itu terjadi. Ini alami terus. Dulu sakit-sakitan. Sekarang ini sakit ini cepat sembuh. Tapi terakhir ini sakit yang sembuhnya pelan-pelan. Itu kapan ya? Januari. Maka pernah bolos bulan Januari saya enggak ke gereja. Sakitnya cuma korek-korek kuping. Hati-hati ya kalau korek-korek kuping. Infeksi, berdarah-darah. Bisa loh, saya ini selamanya enggak gatel-gatel kuping. Tapi suka lihat suami, kenapa sih kamu kupingnya korek-korek gatel terus. Gitu aja, ikut-ikut ketularan. Jadi hati-hati ya kalau orang lain sakit, jangan diolok-olok nih ya Vicky. Tahu rasa sekarang ya, kalau kuping sakit seperti suamimu, tahu rasa gitu ya. Ya, sembuhnya juga enggak langsung instan gitu ya. Ya lihat ini perjamuan kudus ya iya, menghayati firman iya. Saya bilang bakteri virus mati, semua luka dipulihkan. Enggak satu malam sembuh. Tapi pernah waktu leher sakit seperti COVID itu 3 hari. Karena 3 hari mau khotbah. Saya kalau 3 hari enggak sembuh enggak khotbah. Wih, Pak Vincent Juang dari Melbourne khotbah tentang sudah sembuh, beriman. Itu masuk. Nah, itu sembuh-sungguhan. Ya itu dialami sehari-hari. Saya tidak paksa-paksa tidak. Tapi saudara hayati firman. Dan firman itu transform. Ada satu ayat yang menjadi rema. Roma 8 ayat 11. Kuasa kebangkitan roh yang membangkitkan Yesus itu ada di tubuhmu. Nanti cek ya. Tubuh kapan? Tubuh sekarang yang mortal body. Dan itu kalau sudah terima. Setiap kali kelemahan dalam tubuh. Let your power. Kuasa kebangkitan mengalir. Dan itu mengalir. Dan menguatkan. Menyembuhkan. Kita ini tambah umur nanti ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nanti dengkulnya ya. Atau apanya gitu. Kulitnya kering. Gatal-gatal. Atau apa aja. Apa ya Pak Yanto. Pak Yanto sehat loh ini Pak Yanto. Soalnya Pak Yanto pola hidup sehat, makanan sehat. Gak banyak fat, beras merah. Saya gak punya beras merah Pak Yanto. Tapi itu baik, makanan sehat. Juga pola makan sehat, pola hidup sehat. Tapi yang jelas, Yesus yang membuat sehat. Amin. Berikut, itu terus ya, ada banyak. Soal kemuliaan tadi sedikit ini supaya tadi nyanyinya luar biasa. Kita ada di dalam Tuhan, lalu di dalam kemuliaannya. Saya sedang merenungkan, bagaimana ya hidup memuliakan Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan, harusnya memuliakan Tuhan. Wih, saya balik loh. Tuhan sudah mulia, gak perlu ditambah-tambah lagi. Betul? Sudah mulia, lebih dari 100%. 200%, 1000%, udah gak bisa ditambah dari hidupku yang memuliakan Tuhan. Tapi firman-Nya berkata, Korintus, from glory to glory, He changed me. Nah itu baru hidup memuliakan Tuhan. Amin apa enggak? Masukkan di mata, terus turun ke hati, soul. Lihat Yesus yang melakukan. Oke, berikut. Nanti itu diperinci ya. Lalu sekarang gini. Prakteknya bagaimana kalau kita lihat Yesus, fokus Yesus. Gereja ini mau fokus Yesus. Jangan setahun Pak Gem. Seluruh hidup fokus Yesus. Ini penting. Sebab Yesus itu yang utama. Di Ibrani 12 ayat 2. He is the author and finisher of our faith. Bahasa Inggrisnya dahsyat. Dia yang memberi iman. Dia yang menyelesaikan. Dia yang membuat iman jadi kenyataan.
Iman kita ini beda-beda loh. Ada yang satu penekanan ini, it doesn't matter. Tapi iman yang dari Tuhan, He is the author and finisher of our faith. Terus kita berlari-lari dalam perlombaan iman, berlari-lari. Itu saya ingat khotbahnya papanya Mira, ayo apa? Ingat enggak? Rema waktu itu. Ayo jemaat Ecclesia Mission North Shore on fire, betul? Saya tangkap. Jangan loyo-loyo Vicky. On fire. Khotbah on fire. Pelayanan on fire. Tapi ya kadang-kadang lesu juga. Ditopang oleh firman Tuhan. Maka perlu datang gereja. Terus dengar firman lagi. Dengar firman. Saya senang dengan keluarganya Mira ini. Seperti keluarga saya. Papanya pendeta, mamanya pendeta, anaknya pendeta. Itu doa ibu saya. Supaya anaknya semua melayani Tuhan. Semua sekolah Alkitab begitu kalau bisa. Ya. Semua datang ke ruang doa setiap pagi. Beribadah gitu ya. Maka itu terus seperti ibu. Ayo ibadah keluarga. Ibadah keluarga. Ya. Lalu ibunya bilang. Korintus, 2 Korintus 5 ya waktu itu dikhotbahkan. Penginjilan. Wah, ya saudara, ini saudara mungkin nggak mampu menangkap, tapi firman itu bekerja. You know, sekarang ini di rumah itu seperti apa ya? Seperti lalu lalang orang keluar masuk, gitu. Bangsa-bangsa macam-macam. Penginjilan, Vicky. Ya bersyukur. Jadi dia ada guru, tiba-tiba datang orang Nepal. Terus dia bilang gini, agamanya apa? Hindu. Ya saya nggak pusing dah agama apa. Pokoknya share Jesus. Siap kesempatan share Jesus. Ya itu amazing ya. Jadi mukanya bisa terang. Hatinya ada damai. Ya. Diberkati Tuhan juga. Pekerjaannya bisa tambah gitu. Ya itu alami. Terus ini satu ayat lagi di mana? Jadi kita kalau tujuannya, fokusnya Yesus, lalu dalam hidup ini bukan tujuannya supaya kaya, supaya dagingnya enak, supaya mewah, supaya dilihat orang, supaya wah gitu. No, itu kesan waktu ulang tahun Bapak Gem, Ibu Gem ya, ngajarin anaknya. Bukan itu yang utama gitu. Itu saya ingat loh Pak Gem. Nah, di sini I'm the Alpha and Omega. Saudara ini ingat bahwa Tuhan Yesus juga Alpha dan Omega. Dan dia yang sudah ada, yang akan datang. Tadi sudah disinggung oleh siapa yang praise and worship tadi semua sini. Bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai. Dan dia itu yang melakukan luar biasa. He is to come almighty. Si Jesus yang melakukannya, si Jesus yang melakukan. Berikut, ya ini saya selalu ingat juga kalau Pak Gem ini saya review untuk gereja ini. Pak Gem ini kalau perjamuan kudus selalu sering ya, enggak selalu tapi sering menyinggung soal bride, ya mempelai. Betul. Waktu doa di pastor saya ingat Pak Gem bawakan perjamuan kudus juga singgung itu. Terus kapan lagi berapa waktu di Cheltenham singgung itu. Waktu kemarin di sini waktu itu loh. Siapa yang di Pinang harganya itu sebetulnya berapa sapi murah. Tapi yang mau Minang dari Amerika ya berapa sapi gitu ya. Betul apa enggak ya? Ya tuh. Ada yang ingat enggak? Ya good. Very good. Jadi itu kita semua sudah di Pinang. Bukan di Pinangnya berapa sapi loh. Berapa itu? Lunas dibayar darah Yesus. Udah dipinang loh. Jadi ini semua udah tunangan sama Yesus. Tunangan sama Yesus. Dan kita dating sama Yesus tiap hari. Terus tiap hari datingnya bisa caranya macam-macam. Kalau seperti David Hadi, dia karena bisa main keyboard, terus nyanyi, menyembah. Ya itu David Hadi. Saya nggak bisa main keyboard. Ya. Sampai sukanya baca firman. Jadi datingnya waktu baca firman. Sekarang Linfo kirim itu ya. WA. Tahu?
WA-nya Linfo dahsyat loh. Dari Bible Project, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya betul ya? Betul? Siapa yang sudah ikut ini? Ya udah, enggak usah ditanya. Dahsyat. Nah itu bagus Bible Project supaya diikuti. Nah di situ mengalami kehadiran Tuhan. Kita itu loh, setiap ayatnya benar. Setiap mata akan melihat dia. Dan the bride is the church. Untuk bertemu Yesus. Dalam waktu karyosnya Tuhan. Ya saudara, terasa itu. Terutama ibu saya. Waktu mau dipanggil Tuhan udah terasa. Dia enggak sampai bulan Desember. Dia terasa akan bertemu Yesus. Cepat. Dia enggak buat baju Natal lagi. Dan dia sudah siap. Wih, ketemu Yesus bulan Agustus. Setelah peresmian pembukaan gereja Pos PI di Kutisari Indah, Surabaya. Terus berapa hari dia meninggal. Meninggal aja satu kebaktian keluarga. Saya baru ambil air panas untuk mandinya dia setelah dia berdoa. Setelah berdoa, setiap hari berdoa keluarga. Wih, saya datang lagi. Wih, udah gak ada. Hebat ya. Bukan di ICU. Bukan di rumah sakit. Di rumahnya. Di tempat tidurnya. Duduk. Gak duduk, habis dia tiduran. Tunggu air panas datang. Udah gone. Amazing. Ya, it's okay. Kita nggak usah terlalu sedih, tapi bersyukur. Berikut. Nah, yang kedua tadi mata melihat, kedua mendengar. Ini cepat aja. Mendengar. Kita ini bisa mendengar. Jadi perlu latihannya, dialog. Dalam khotbah mendengar, kalau orang lain khotbah, atau dalam baca firman, atau merenungkan firman, atau lihat YouTube, dengar. Nanti Tuhan berbisik. Ya, alami yang belum pernah alami. Kalau belum ada Yesus di sini, terima Yesus. Sini ya, knock, 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 knock. Yesus, Wahyu 3:20. Siapa yang mendengar suaraku, buka pintu supaya aku masuk dan makan bersama. Dari luar kalau Yesus datang terus dia panggil, Pak Nikolas, Buru Nikolas. Dengar ya, tapi Yesus di luar. Tapi kalau dia knock, 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 saya mau masuk, pasti dibukain pintu masuk. Nah sekarang Tuhan mau masuk di kita, makan bersama kita, makan firman Tuhan, merenungkan firman, ngomong-ngomong dengar. Seperti dua orang Emmaus itu. Halo, ini perlu kepekaan, mendengar suara Tuhan. Ya, juga di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam menerima firman Tuhan, dengar dia. Bukan dengar Vicky, dengar Yesus. Berikut, ini kok nggak ada gambarnya. Speak to me Lord, listen to me. Siapa yang ngomong ini? Siapa? Termaji. Saya. Kok nggak keluar gambarnya? Pernah itu? Samuel, Samuel. Siapa yang panggil? Dia ke Eli. Pak, Bapak panggil saya. Bukan. 3 kali. Terus saya tahu. Kalau nanti dipanggil lagi, bilangnya, Tuhan, saya dengar. Siap dengar. Suami sering begitu kan, namanya Samuel. Kalau sebelum ke gereja dia berdoa, Tuhan bicaralah supaya aku dapat message-nya. Dia peka. Message-nya bicara atau tidak. Jadi setiap hamba Tuhan harus menggumulkan dengan Tuhan apa yang harus disampaikan. Jangan asal ngomong. Vicky juga ya, jangan asal ngomong. Tanya Tuhan. Oke, berikut. Dengar. Yang ketiga, gampang ya. Jadi tadi mata, telinga, sekarang hati. Ini soal position, saya tanya Tuhan. Apa maksudnya? Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Fokus to Jesus, lihat Yesus. Fokus to Jesus, dengar firman-Nya, dengar Yesus. Fokus to Yesus, ada di dalam dia di dalam kamu.
Banyak orang Kristen sering saya bilang seperti yoyo. Sebentar jauh, sebentar dekat, sebentar jauh, sebentar. Bukan begitu. Itu mah kondisi. No kondisi perasaan. No kondisi feeling. Ya. No kondisi semangat atau tidak semangat. Tapi posisi saudara di mana? Kalau saudara terima Yesus, saudara ada di dalam Yesus. Siapa Yesus? Dia Tuhan yang berdaulat. Dia Raja yang bertahta. Dia yang mengatur hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Filipi 2, 12, 13, kerjakan keselamatan. Bukan kita kerja sendiri supaya selamat. Sudah selamat, tapi ada Yesus juru selamat di dalam kita yang mengerjakan segala sesuatu. Cek ayatnya. Ayat 13 ditulis, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik keinginan, baik kerelaan, baik kemauan, baik kemampuan. Filipi 2 ayat 13. Firman yang penuh mengalir seperti air hidup. Berikut, abide in him, posisi. Saudara mau saya ajari orang, ayo tinggal dalam Yesus, tinggalnya gimana? Mesti puasa, mesti baca firman berjam-jam, mesti berdoa, mesti bernyanyi begitu. Itu religious. Tapi abide in him in relationship. You know, he knows, you know. Dia di dalam aku di dalam dia. Abide in Jesus, Jesus in me. Renungkan ini PR ya. Sudahkah aku tinggal di dalam dia di dalam aku? He controls my life. Not I control my life, no. Not my husband control my life, no. Husband yang baik, saya saksikan, dia tidak kontrol istri. Dia tidak kritik istri. Dia tidak nuntut istri. Meskipun istrinya tidak pintar masak. Tadi cuma agak cemberut. Makanannya kurang enak. Jadi dia memang gak suka. Tapi anak suka. Jadi aku sebetulnya masak buat anak. Tapi gini dia, enggak komen. Biasa kalau gak enak dia bilang, enak, lumayan. Gitu. Itu sudah tahu kalau enggak begitu enak. Tapi tidak menyakitkan hati. He's a good heart. Saya lihat Yesus di dia. Apa? Provider. Di rumah ini hebat loh. Siapa yang belanja? Bukan Vicky. Vicky cashless society. Dia belanja semua. Breakfast buah. Ya, supaya teladan ya. Teladan suami yang baik. Katanya kalau Vicky khotbah suka jelekin suami. No. Suami gini loh. Tanya Sani. Sani pasti tahu. Alex tahu. Baik mana Vicky sama suami. Mesti baik suami. Ya. Amazing. Itu Tuhan. Ya. Bukan dia. Itu Tuhan. See, kita ini belong to him. Belong to Jesus. Abide in him. Terakhir itu berikut. Abide in Jesus, Christ lives in me. Di mana ayatnya? PR ini yuk. Atau pertanyaan nggak ada di situ ya aku bertanya sekarang. Mana? Ayo bugem. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku. Yang kuhidupi sekarang dalam daging ini, dalam tubuh adalah hidup karena iman, percaya, soul kita percaya. Roh kita menunjukkan sudah tersalib bersama Kristus, hidup bagi Kristus, otomatis gak disuruh-suruh. Paling Roh Kudus itu bisikin, ayo Vicky. Kalau diminta khotbah Pak Gem bilang, oke ya Pak Gem. Ya oke. Kalau memang Tuhan izinkan, kalau enggak ya enggak bisa gitu. Jadi Christ lives in me, baca kesimpulan Galatia 2 ayat 20. Sebab di situ sudah ada, kok bisa hilang, hebat ya. Tapi Tuhan bekerja untuk bersama supaya saudara baca ayatnya.
Galatia 2 ayat 20 ya. Mari. Namun aku hidup, ini Paulus yang ngomong. Tapi karena ini jadi firman, biar kita juga ngomong. Ayo baca sama-sama yang punya HP, yang punya Alkitab. Dan dimerah-merahin supaya ingat. Saya kalau baca ayat ini, terus Pak Sam Junadi, ya amin. Gitu. Jadi supaya Pak Sam Junadi juga ingat gitu ya. Ayo 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tadi ada exchange saudara alami. Dan saudara, ayat ini dahsyat, ayat ini powerful. Jadi kalau saudara bisa, bukan oh aku bisa, no, Tuhan yang membuat bisa. Kalau aku bisa melayani, no, bukan aku, Tuhan. Dan yang kuhidupi sekarang ini, hidupkanlah Dia yang mati buat kita. Selalu ingat, it is finished. Gak usah ditambah-tambah. Tapi Dia mati buat kita supaya kita hidup untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tepuk tangan untuk Yesus. Selesai firman dibagikan, supaya tidak sekedar kata-kata, karena firman-Mu adalah roh kehidupan. Mari Tuhan, setiap kita yang mendengar, menerima, melihat itu Yesus. Itu Yesus yang bekerja. Khususnya kami mau berdoa, kami sampai di gereja ini, itu Yesus yang sudah memimpin kita sampai Castle Hill. Tiang awan, tiang apimu yang difirmankan di Cheltenham, kita nggak tahu kemana. Akhirnya dituntun ke Castle Hill. Dan kita terus berdoa sampai kapan biar itu kedaulatan Tuhan. Sebab Tuhan itu mau menjadikan kita diberkati untuk jadi berkat. Jemaat Ecclesia Mission North Shore menjadi berkat untuk Restore Church. Kalau butuh uang, Tuhan tambah uang. Kalau ada orang-orang yang menyerahkan 5 ketol roti kecil dan 2 ekor ikan kecil, Tuhan mengucap syukur, dibagi-bagi, bisa 5.000, 10.000, sisa 12 bakul. Setiap persembahan bukan dihitung jumlahnya, tapi ucapan syukur dari kepada Tuhan membuat itu cukup, lebih dari cukup dan sisa. Mari Tuhan, supaya kita punya hati yang besar. Bukan terus diberkati. Tapi kami mau jadi berkat untuk gereja-gereja di Australia. Khususnya di Castle Hill. Masih banyak jiwa di Castle Hill. Kami bersyukur waktu peneguhan Pendeta Mira, gereja bahasa Inggris. Tuhan, matamu tertuju. Dan kami mau berdoa. Seperti yang dialami gereja-gereja di Perth. Gereja bahasa Inggris berkembang. Gereja bahasa Indonesia yang support. Walaupun Indonesianya tidak semakin besar, tapi bahasa Inggrisnya semakin besar. Karena kita di sini berbahasa Inggris di Australia. Generasi berikut juga bahasa Inggris. Biar visi-visi ditangkap. Lihat Yesus, apa yang Yesus kerjakan di sini. Dan terngiang-ngiang khotbahnya Pastor Nino. Kita sampai di Elem di tempat ini. 12 mata air ada di tempat ini. Akan nyumber mata air itu. Untuk satu waktu yang Tuhan tetapkan. Supaya kami ada kelegaan. Ada restoration. Ada kebangunan rohani. Ada kesehatian. Dan kami doakan juga memberkati gereja Usindah yang ada di Chatswood. Dan biar semua ini bukan soal bersaing, tapi soal jadi berkat di mana Tuhan tempatkan.
Terima kasih Tuhan, gereja ini boleh berkembang seperti doa Yabes, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, kemana saja Tuhan. Terutama daerah Northwest, sampai ke Rose Hill, sampai ke Fox Hill, semua yang ada hill-hillnya Tuhan, semua itu boleh dijangkau. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya gereja ini positif, gereja ini membuka mata melihat Yesus sedang bekerja, terus bekerja, membangun gerejanya. Allah mau tidak menguasai. Dan Yesus, kami dengar suaramu. Ketika engkau dipermuliakan di atas gunung, Petrus, Yohanes, Yakobus mau bikin rumah, tapi tidak. Tuhan berkata, inilah anakku yang kekasihi, dengarkan dia. Mari Tuhan, setiap jemaat, setiap pimpinan, setiap leaders mendengar suara Tuhan. Nanti jadi satu suara karena berasal dari Tuhan. Satu visi, satu misi, satu suara dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau hambamu bergumul juga berdoa. Di mana Tuhan tempatnya? Di Jasut atau di sini? Tuhan tunjukkan. Karena tempat tinggalmu di Castle Hill. Tetaplah di Castle Hill. Beribadahlah di Castle Hill. Bersama teman-teman di Castle Hill. Terima kasih Tuhan untuk semua yang ditetapkan di Castle Hill. Biar selanjutnya Tuhan yang bekerja. Dan kami juga berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang beribadah di sini. Baik untuk anak-anak generasi berikut yang berbahasa Inggris. Baik remaja, pemuda, semua youth, semua anak-anak sekolah minggu. Semuanya Tuhan, Engkau akan membangun mereka. Sejak kecil mendengar suara Tuhan. Sejak kecil melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Dan terus dalam sehari-hari mereka tinggal di dalam Tuhan. Tuhan di dalam kami. You never leave us, you never forsake us. You abide in us forever, forever. Bukan karena kita, tapi karena Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus semua berkata,